semuanya. Hari ini kita akan mulai chapel kita pagi ini. Mari kita mulai dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami bersama lagi meskipun secara online untuk mengikuti chapel pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love, and my heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I've seen you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way when there was no way. And I believe. I see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way when there was no way. And I believe. I see you do it again. 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 Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. The promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your
was no way, and I believe I see you do it again. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, di hatiku. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu, yang ku perlu. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Shalom, selamat pagi. Teacher sangat senang boleh diberi kesempatan berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan kalian. Topik pada pagi hari ini adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Aldous Huxley berkata, ketika orang lain yang berbuat dosa, kita terkejut. Tapi ketika kita yang berbuat dosa, terasa semuanya begitu alami. Ini begitu menarik. Bagaimana sih sebenarnya anak Tuhan ketika datang kepada Allah? Anak Tuhan ketika datang kepada Allah adalah dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati tidak pernah lepas dari pertobatan kepada Tuhan. Ada dua kata kunci di dalam topik tadi, Allah dan manusia. Gambaran tentang Allah kebanyakan dipengaruhi oleh pengalaman kita dengan Tuhan. Ada orang yang menggambarkan Allah seperti sosok pribadi yang bos. Ada orang yang menggambarkan tentang Allah seperti seorang kakek, seperti seorang anak kecil. Bahkan ada yang menggambarkan Allah adalah sosok pribadi yang tidak peduli dan tidak ada hubungannya dengan kita.
Sebenarnya, bagaimana sih gambaran sifat Allah kita? Kita harus mengacu kembali kepada firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 13 berkata bahwa sifat Allah menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada mereka yang datang kepadanya. Allah penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Dan dalam Yesaya 57 ayat 15, sifat Allah begitu peduli kepada mereka yang remuk dan mereka yang rendah hati. Dan Allah memberikan semangat kepada mereka yang rendah hati mau datang kepadanya dan memberikan kehidupan kembali, kekuatan. Allah hadir kepada mereka yang datang kepadanya di dalam kerendahan hati. Sebenarnya apa itu kerendahan hati? Kata kunci yang kedua adalah manusia. Bagaimana manusia dapat datang kepada Allah? Manusia datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi yang menarik adalah kerendahan hati tidak bisa lepas dari pertobatan. Kerendahan hati dan hati yang remuk di hadapan Allah bukan masalah aku yang benar, tetapi kebenaran Allah adalah yang menjadi kebenaran yang menjadi pusat di dalam kehidupannya. Kita lihat contoh di dalam Mazmur pasal 51 ayat 19. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika Daud datang kepada Allah di dalam bagian Mazmur pasal 51 ini adalah setelah terjadi sebuah skandal yang sangat besar di dalam kerajaannya. Dia mengambil istri dari anak buahnya. Ini hal yang tidak mudah, tetapi Daud melihat bahwa hubungan dengan Allah jauh lebih penting daripada reputasinya sebagai seorang penguasa. Bisa saja dia menutupi semuanya itu, tapi dia mau datang dengan kerendahan hati, mengakui, dan dia berkata persembahan itu tidak ada apa-apanya, tetapi menjadi luar biasa ketika datang kepada Allah dengan hati yang tulus, hati yang remuk, memohon pengampunan jika ada dosa dan ketulusan kepada Allah. Nah, Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita lihat di sana, Tuhan Yesus berkata, ini dia pertobatan yang sejati datang kepada Allah. Ini dia anak Tuhan yang sejati, mau datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Karena dibanding dengan satunya datang kepada Allah berkata, aku orang yang benar, aku orang yang suci, aku tidak pernah berdosa. Tapi pemungut cukai ini datang kepada Allah dan dengan tulus mengakui, ya Tuhan, aku juga berdosa dan bersalah kepadamu. Bagaimana dia bisa datang dengan kerendahan hati? Karena dia melihat kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar di mana dia untuk melihat dirinya dan introspeksi kepada dirinya sendiri. Suatu erangan yang mendalam dan sungguh-sungguh itu lebih dapat diterima Allah. Ada suatu di dalam diri kita yang menolak bertobat sama sekali. Kita lebih suka menyangkal, berbohong, menyalahkan, merasionalisasikan segala sesuatu, apapun itu, asalkan bukan bertobat. Mengapa? Ada satu dalam diri kita menolak untuk bertobat. Dan yang kedua pada umumnya adalah kita tidak mau malu di depan orang lain. Karena kita harus mengakui akan kesalahan kita. Kerendahan hati berkaitan erat dengan pertobatan, tidak bisa dipisahkan. Kita lebih suka melakukan segala sesuatu untuk meraih pengampunan daripada bertobat. Padahal pertobatan ialah jalan menuju kasih karunia. Ini adalah nilai di dalam Kristiani yang memang tidak lazim. Karena makna dari kasih karunia adalah kita tidak bisa melakukan segala sesuatu apapun untuk mengkompensasi dosa-dosa kita selain dari satu, kita bertobat dan mengakuinya kepada Allah
dan menerima pengampunan Tuhan. Mazmur pasal 51 tadi, bagi Daud memulihkan hubungan yang benar itu jauh lebih penting daripada mempertahankan reputasinya sebagai seorang penguasa. Dan ini juga menjadi pergulatan kebanyakan bagi kita semua. Kita bertanya, apakah aku mau untuk rendah hati datang kepada Tuhan? Yang artinya ketika kita mau rendah hati datang kepada Tuhan, maka kita mau menyerahkan dan kita mau membersihkan diri kita. Kita mau meminta pengampunan kepada Tuhan, dan yang penting apakah kita mau untuk bertobat. Benedict Groeschel mengatakan begini, seorang yang kudus itu hanyalah seorang pendosa yang lebih bertobat daripada kebanyakan orang lainnya. Artinya setiap kita, sekalipun kita anak Tuhan yang percaya, kita masih akan terus bergumul di dalam dosa. Tetapi menjadi pertanyaan kepada kita, masih maukah kita mau datang dengan rendah hati dan bertobat kepada Allah? Sifat Allah begitu penuh kasih dan berbelas kasihan. Allah peduli kepada kita. Dan Allah memberikan semangat kepada kita yang mau rendah hati datang kepadanya dengan hati yang remuk dan berpaling kepadanya. Berpaling kepada kebenaran firman Tuhan. Berpaling kepada isi hati Tuhan. Teacher mengajak kita semua yang saat ini, kalau engkau sudah mengenal Tuhan, mari terus datang dengan rendah hati kepada Allah. Jika engkau sedang bergumul tentang mengenal Allah, Allah di sana mengasihimu dan Allah mau datang kepadamu. Maukah kamu dengan rendah hati datang kepada Allah? Rendah hati dan bertobat kepada Allah. Amin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mengikuti dan menghadiri chapel dengan baik. Dan untuk kali ini kami akan mengakhiri chapel dengan Jessa akan memimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini ya Tuhan, atas chapel, meskipun secara virtual. Terima kasih atas pelajaran yang sudah disampaikan. Kiranya pelajaran ini tersebut dapat menjadi berkat. Dan bentar lagi kami akan melanjutkan belajar. Kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Baik.